بشرى لنا نلنا المنى زال العنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل العلم أربع درجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله والصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ونعوذ بك يا الله من أهل النار وعذابه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهدف الناس بحرمة قلوب في دارين، أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى في آيته الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال في حديثه: اطلبوا العلم ولو بالسين الحديث. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Mushola Baitur Rahim beserta jajaran pengurus, ketua pengajian malam Selasa juga beserta jajaran pengurus, para orang tua, para guru, para asatidz, hadirin jamaah taklim, kaum bapak, kaum ibu, baik yang seusia dengan saya ataupun yang lebih muda, bahkan yang lebih tua dari saya, semuanya amat saya hormati dan saya cintai. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita ketemu lagi setiap malam Selasa dalam acara rutinitas kita, yaitu ta'lim. Sehingga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul mampu kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun rezeki yang Allah berikan tidak terlalu banyak, mungkin pas-pasan, ataupun ada juga yang diberikan rezekinya lebih, atau begitu sempurna Allah berikan rezeki kepada kita, tapi semuanya itu punya nilai, besar atau kecilnya bernilai. Kalau memang kita ini belajar bersyukur, tapi apapun besarnya nikmat dan rezeki yang Allah berikan, kalau tidak bersyukur ya nggak berarti. Sehingga bukan soal kecil besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi dilihat dari potensi syukur kita kepada. Sehingga kita hari ini sudah bisa sholat maghrib bersama-sama, kemudian kita iringi dengan ta'lim, nanti juga kita sama-sama sholat isya bersama-sama. Kemudian kita dapat mengenal tahlil yang terakhir, keluarga kita, saudara kita, ibu kita, janji kita yang telah dibagi Allah Subhanahu wa taala. Salam wassalam telah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita betul-betul berharap syafaatnya nanti di kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir diaku menjadi umatnya Rasul, sekaligus akan mendapat bagian mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang jadi masalah kita ngaku jadi umat Rasul, takutnya Rasul nggak ngaku kita ini umatnya, karena kita kurang begitu peduli. Terus jasa kita apa, kontribusi kita apa, jasa kita apa? Kalau kita mengaku umat Rasul, takutnya Rasul mengaku kita sebagai umatnya, sementara jasa kita apa kepada Rasul? Sunnah-sunnah yang Rasul lakukan, mana yang sudah kita lakukan? Nah, mungkin kita yang hadir kita optimis, kita bisa diaku menjadi umat Rasul, ya karena sholat berjamaah itu adalah bagian daripada sunnahnya yang dilakukan setiap waktu oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kemudian pasal yang berikutnya nih, yang kemarin sudah kita sedikit omongin, ini memang harus runtuh ini. Jadi belum ngomong wudu, ngomong istijah, cuma sedikit rada mengarah kepada bahasa anak kita ini rada porno-porno ini. Sebab urusannya cebok maksudnya.
Dilewatin jangan, lewatin apa enggak? Jangan ya. Hanya nanti kalau ada mengarah-ngarah kepada hal-hal yang sensitif yang memang harus diomong, ya ini harus diomong. Artinya ngomong kelamin perempuan, ngomong kelamin laki-laki itu udah biasa, kalau belajar begitu udah biasa. Sehingga kan ada orang yang sensitif sekarang ngomong kelamin itu sensitif. Ada dia usia yang tua, kalau ngomong kelamin perempuan rada malu. Beda yang muda kan rasanya desak aja lawannya. Nah saya takut khawatir demikian karena ini kesana arahannya. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalau yang tua-tua ya anggap aja saya anggap muda semua. Karena biar kita ini sama rata, kalau ngomong bab gigi itu memang harus sampai ke sana. Apalagi bab mandi, bab Ghusl janabah, soal mandi janabah, menstruasi, nifas bagi perempuan, hubungan intim bagi laki-laki dan perempuan. Saya rasa bab mandi aja juga nanti memang harus dikupas tuntas, dibedah secara betul-betul sempurna. Sampai gono-gonoan itu disebut. Makanya di kitab itu ada istilah bajilum itu. Istilah bajilum itu di dalam kitab tidak tertinggal. Kok kita namain bajilum ada bajoro, nah bajilnya bajilum. Terus kalau diarti bajilum nama itu ada di kitab. Bajilum itu, nah kalau bahasa Jawa kelentik. Kalau bahasa Jawa, kalau bahasa kita ya gitu. Kalau bahasa ini jawa ayam jago sampai segitu. Sehingga kalau nanti babi kesono-sono, ini yang harus kesono-sono, katanya usahanya cabul. Ya jorok, ya bingung saya ini belajar bikin, belajar mantek atau belajar kawin atau sono-sono. Belajar bikin harus kesono-sono. Setuju nggak ini? Ini bukan bersiap mau pulang. Sudah ini untuk kita. Ini kan dari kalau laki-laki mah teman. Ada juga ya perempuan lagi tidak gitu ngomong. Ya memang udah ketemunya. Dia kan udah ketemunya lagi babnya masalah cebok kan pakai batu. Zaman dulu kan yang sekarang. Di sekarang udah nggak air. Kita mau mandi juga kurang mandi. Kita cebok kurang mandi ketemu aja airnya kan zaman dulu. Sehingga banyak orang ini ketika dia buang air besar atau buang air kecil, mereka seadanya menggunakan istilah cebok itu seadanya dengan benda yang saat itu ada. Kemudian karena di padang pasir yang ditemukan adalah batu, maka cebok dengan batu. Baik cebok dari buang air besar, berak kalau bahasa kita, atau cebok dari istilah buang air kecil, kencing namanya, tetap menggunakan batu, sehingga dipasang di hukum. Nah, larinya kemari, ini bab bukan cebok dari buang air besar, istinja buang air besar, tapi istinja daripada buang air kecil. Nah, ini kalau sekarang larinya nih, karena banyak orang yang kencing, habis kencing laki-laki jangan masukin aja itu kemaluannya ke dalam. Jangan apa-apain aja selentik loh, dan selentik udah dia masukin. Justru ini udah bahaya. Kebanyakan ada kubur siksa kubur ketika Rasul berjalan di sebuah kuburan, Rasul sempat berhenti. Ditanya, ya Rasulullah kenapa berhenti? Karena sahabat mendengar bahwa di dalam kubur itu ada seorang jenazah yang sedang disiksa. Rasul ngomong begini, makanya siksa orang di dalam kubur kalau manusia dengar lasokiko, manusianya akan pingsan. Bagaimana cerita orang siksa itu? Tapi Rasul diberikan pendengaran, karena beda dia, sehingga Rasul berhenti. Ditanya sahabat, kenapa ya Rasul berhenti? Ini si almarhum lagi siksa. Yang lain dengar enggak? Sebab kalau yang lain dengar semuanya pada kepojok, artinya pingsan. Lau sami anas, lasokiko. Kalau manusia dengar bagaimana cerita sejalan disiksa dalam kubur, lasokiko, jadi pingsan gitu. Sehingga Rasul diberikan tembus untuk mendengar jangannya. Ternyata jangannya itu yang disiksa. Dan sahabat tanya Rasul, kenapa dia disiksa? Dikasih tahu ini gara-gara kencing gak cebok. Itu gara-gara kencing gak cebok. Itu perkara kecil.
kecil kencing nggak cekok dan sepele menurut kita, dan ini yang banyak diabaikan sehingga dipasanglah bab ini biar kita ini tidak terlalu mengabaikan tentang kencing. Bahasa kita kan cekok aja pakai air, ternyata dengan alat seadanya itu udah mencukupi agar hisab kita nanti kecil ketika laki-laki kencing dimanapun kita berada, istinja atau cekok dengan alat seadanya. Tapi di sini pengarang kita disuruh menggunakan batu. Kalau kencing lihat batu dulu, ada batu, itu ambil. Dan nanti kita lihat bahkan di kitab nanti di kitab Fathul Qorib itu di Baituri bukan sekedar batu, kalau batu kan kasar. Ada juga benda yang kasar-kasar. Daun melicin, daun kering bisa, daun nangka yang kasar. Daun pulutan, bukan rambut enggak gede. Tapi untung gede kalau nggak sakit. Daripada